Timnas Indonesia benar-benar menatap laga melawan Vietnam dengan penuh optimis. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan pemain abroad yang mengisi skuad ini. Terlebih keberadaan nama JSS, Tom Haye, Nathan Cho, dan Ragnar Oratmangun mampu membuat timnas mania jadi tambah yakin dengan tim ini. Meskipun 3 nama terakhir masih 50-50 untuk bisa main melawan Vietnam, namun intinya secara keseluruhan, kerangka tim impian yang sedang dibangun Coach Shin ini udah mencapai 80 hingga 90%. Nah, melihat hal ini, mantan pemain MU dan Timnas Korea Selatan, Park Ji-sung, turut memberikan reaksinya. Ya, Park yang 9 tahun lalu pernah ke Indonesia merasa nggak nyangka dengan perkembangan pesat Indonesia yang diasuh oleh Coach Shin yang juga berasal dari Korea Selatan. Atas dasar itulah, Park merasa optimis jika dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru di sepak bola. Harus diakui, sejak dipegang oleh Sinteyong, timnas Indonesia mampu menunjukkan progres nyata. Terlebih Coach Shin sendiri terbilang berhasil dalam membentuk skuad Indonesia yang bisa digunakan buat jangka panjang. Tentu saja, meskipun gak mudah termaksud harus menghadapi beragam nyinyiran dari para anti-STY, namun beliau tetap gas terus demi membuat timnas Indonesia menjadi tim yang kuat. Yap, sekarang ini bisa dibilang komponen timnas Indonesia udah 80 hingga 90% untuk mencapai sempurna. Dimana dalam artian, skuad impian Indonesia untuk bisa bersaing di Asia ibaratnya tinggal sedikit lagi. Ya, mungkin kini PR-nya tinggal mencari sosok goal getter tajam aja. Mengingat dari tengah ke belakang, Indonesia bisa dikatakan udah mantap lah. Nah, melihat itu semua, legenda MU dan Korea Selatan, Park Ji-sung, pun tak luput memberikan komentarnya, di mana ia memuji perkembangan Indonesia di bawah Sinteyong yang benar-benar bagus. Bahkan jika ia bandingkan ketika 9 tahun lalu ia berkunjung ke Indonesia, banyak sekali hal yang berubah. Terlebih di dalam daftar nama pemain timnas Indonesia sekarang ini, banyak diisi pemain muda, serta pemain yang punya darah Eropa plus main di Eropa juga. Bahkan pemain seperti Tom Haye, Nathan Cho, Ragnar Oratmangun, JSS, hingga Sandy Walsh dinilai akan menjadi sosok kunci mengingat mereka adalah pemain yang merumput di liga dari semua negara ternama di Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Italia. Meskipun begitu, Park juga menekankan untuk jangan terlena dan tetap fokus bekerja keras karena bagaimanapun untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia jelas tak mudah. Namun, Park yakin dengan kerja keras dan persatuan yang utuh, timnas Indonesia di bawah Sinteyong akan bisa berbicara banyak di Asia dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Itu sebuah langkah yang bagus dan jika terus bekerja keras, maka suatu saat pasti ada pemain Indonesia yang sukses di Eropa dan Indonesia bisa jadi tim yang kuat di Asia. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Sinteyong. Ucap Park Ji-sung kepada KBS News. Dan berkaca dari apa yang dikatakan Park, memang ada benarnya. Meskipun sekarang Indonesia banyak diisi nama-nama bagus, namun bukan berarti harus terlena. Dan kredit buat Sinteyong, karena bisa membuat timnas jadi tim yang begitu bagus. Meskipun dalam beberapa aspek masih ada hal yang harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan, apa yang dilakukan Sinteyong benar-benar bisa mengangkat level timnas Indonesia.
Nah, untuk sekarang ini, abaikan saja suara-suara nyinyir dari mereka-mereka yang seolah nggak mau timnas ini maju. Dan jika masih ada yang mengkotak-kotakan antara lokal dan naturalisasi, Boyo mikir gitu loh. Toh selama ini dengan pemain-pemain dari Liga Indonesia, sejauh apa sih prestasi Indonesia di level senior? Juara AFF aja nggak pernah loh. Gitu kok masih menilai buruk. Dan seolah terus mencari kesalahan dari timnas era sekarang. Ya nggak tahu juga sih ada kepentingan apa di balik itu semua. Intinya dengan perkembangan timnas sekarang, itu mampu membuat rasa optimis itu kembali lagi. Memang ada juga timnas ini main bapuk banget, tapi ups and down itu wajar. Yang penting arahnya udah benar. Lagi pula, skuad timnas sekarang kan mayoritas muda, jadi emang butuh waktu bagi mereka buat berkembang. Dan yakin aja, 5 tahun lagi, kalau semuanya lancar, nggak ada intervensi sana-sini, maka dengan tim yang ini, Indonesia bisa kok untuk bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia. Tapi sebelum itu, semoga aja di laga versus Vietnam nanti, Indonesia bisa menampilkan permainan terbaik dan bisa menyapu kemenangan, baik kandang maupun tandang, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.